Uang sangat jelas pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Ia menentukan kondisi masa lalu, masa kini, dan jelas akan sangat membentuk masa depan kita. Setiap keputusan terkait dengan uang, entah itu cara kita mendapatkannya, atau bagaimana kita membelanjakannya, jelas memiliki konsekuensi yang sangat serius. Jelas pula, bagaimana kita menginvestasikan uang yang kita miliki juga akan membentuk dunia seperti apa yang akan kita tinggali nantinya. Dalam buku Just Money, Mission Driven Bank and the Future of Finance, karya Katrin Kauffer dan Lilian Steponaitis, yang dipublikasikan lewat MIT Press di tahun 2021, kita seakan dibawa ke dalam tur global untuk menyaksikan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan keuangan sebagai kekuatan untuk kebaikan. Beberapa tahun terakhir, terkait ide keuangan berkelanjutan, perbankan mulai mengimplementasikannya ke dalam sebagian portofolio produk mereka secara bertahap. Kasus-kasus yang dituliskan Kauffer dan Steponaitis ini benar-benar membuka mata kita, karena ternyata sudah ada yang mengimplementasikan keuangan berkelanjutan sejak lama, bahkan menjadikan strategi dan model bisnis satu-satunya dalam cara berbisnis. Kedua penulis ini mengunjungi Triodos Bank yang berkantor pusat di Belanda, sebuah bank yang mendasarkan model bisnisnya secara transparan penuh. Transparan penuh ini berarti setiap nasabah bisa mengetahui dan memilih pada proyek mana saja yang mereka bersedia uangnya untuk diinvestasikan. Para nasabah juga bisa tahu sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mereka hasilkan dari investasinya. Jika kita amati sekarang, Triodos Bank juga memiliki aplikasi yang bisa menunjukkan perusahaan dan proyek di seluruh dunia yang menjadi klien mereka. Kedua penulis ini pernah menjajal aplikasi tersebut di jalanan Madrid dan menemukan bahwa salah satu klien Triodos Bank adalah sebuah restoran organik yang menarik mereka untuk berkunjung dan menjajal makan siang di situ. Di Kanada, penulis ini juga mengunjungi Vancity Credit Union, sebuah serikat kredit yang merancang pinjaman alternatif untuk komunitasnya. Sebagian anggota serikat kredit itu tadinya terbelit utang, dan Vancity menyediakan pembiayaan yang bisa membebaskan mereka dari jeratan itu. Bisa dibilang, bunga kredit mereka sangat rendah, proses mendapatkannya juga mudah, jangka pembayarannya fleksibel, dan sangat transparan. Anggota serikat kredit itu bisa membangun sejarah kredit yang baik, lantaran memang setiap keputusan kredit disesuaikan dengan kondisi anggotanya. Namun tak hanya dari negara-negara maju, di El Salvador, lembaga keuangan yang mereka jadikan teladan adalah SEC, Apoyo Integral, yang menyediakan seluruh jasa keuangan yang dibutuhkan oleh mereka yang ditolak oleh bank konvensional lantaran kemiskinan atau kondisi geografis yang sulit dijangkau. Di luar jasa keuangan yang banyak ditawarkan oleh pembiayaan kredit mikro, SEC Apoyo Integral juga menyediakan bantuan teknis untuk rehabilitasi rumah, asuransi kesehatan dan kematian, edukasi keuangan dan lingkungan, di antara jasa-jasa lainnya untuk para nasabah. Di Bangladesh, mereka juga menyaksikan bagaimana BRAC Bank benar-benar mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan, bahkan hingga ke negeri-negeri tetangganya. Lembaga jasa keuangan mikro ini kini menjelma menjadi penyedia layanan pendidikan dasar, kesehatan, pusat krisis, bahkan pendidikan tinggi bagi nasabah yang sudah lulus dari kebutuhan keuangan mikro dan membutuhkan pinjaman yang lebih besar untuk bisnis yang meningkatkan skalanya. Bank BRAC juga sudah memiliki layanan yang khusus dibangun untuk itu. Mereka kemudian mendiskusikan apa yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan bisnis yang berfokus kepada tujuan mulia, seperti yang digambarkan dari keempat kasus itu.
Apakah model perbankan yang adil itu benar-benar dalam di tingkat skalanya ketika masih menghadapi hambatan sistemik dari logika perbankan arus utama? Dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut bisa menilai dampak apa yang mereka lakukan secara efektif? Di sini kemudian, kedua penulis ini memperkenalkan logika keuangan ekosistem, di mana setiap keputusan bisnis haruslah dibuat selaras dengan kebutuhan masyarakat luas dan lingkungan. Ini adalah lawan dari perbankan yang disandarkan pada logika keuangan ekosistem. Jika Anda pernah membaca buku cover sebelumnya yang berjudul Leading from the Emerging Future from Ecosystem to Ecosystem Economic yang ia tulis bersama suaminya, Otto Scharmer, di tahun 2013, tentu tak asing dengan istilah ekosistem ini. Perubahan dari ekosistem yang hanya mementingkan kesejahteraan diri dan kelompok sendiri menuju ekosistem yang membangun kesejahteraan seluruh umat manusia adalah dasar terpenting untuk perbaikan seluruh institusi, termasuk institusi keuangan. Lalu bagaimana institusi keuangan bisa menegakkan logika ekosistem ini? Setidaknya ada 5 prinsip yang penting untuk dipegang erat. Pertama, pemanfaatan keuangan untuk menjawab beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Lantaran masyarakat kini menghadapi tantangan krisis iklim, wabah, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan lain-lain. Karena itu keuangan perlu diarahkan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Kedua, keuangan yang berkeadilan. Hal ini merupakan inti model bisnis yang dikembangkan. Ini berarti bahwa setiap keputusan investasi benar-benar dilakukan dengan menimbang dampak totalnya, selain juga kelayakan finansialnya. Ketiga, penggabungan antara what, how, dan why. What berarti terkait dengan dampak total dari investasi, how berkaitan dengan bagaimana cara lembaga jasa keuangan beroperasi, dan why berkaitan dengan motivasi dalam penyimbangan tujuan dampak total dengan kelayakan finansial dalam jangka panjang. Prinsip yang keempat yaitu penyimbangan antara standarisasi dan kesadaran akan konteks. Standarisasi bisa membuat lembaga jasa keuangan menjadi lebih efisien, namun bisa membuatnya kehilangan pemahaman atas konteks yang lebih luas, sehingga keduanya perlu dicari titik keseimbangannya. Prinsip yang kelima yaitu pemenuhan prasyarat transparansi dan akuntabilitas. Pada level tertinggi, seluruh klien yang menerima pembiayaan dari semua lembaga jasa keuangan haruslah diumumkan agar para pemangku kepentingan bisa memeriksa dengan seksama dampak dari semua investasi yang dilakukan. Tentu saja banyak yang tergoda untuk bertanya apakah kemudian penegakan kelima prinsip tersebut akan mengorbankan keuntungan perusahaan-perusahaan itu. Kalau yang dimaksud dengan mengorbankan keuntungan itu adalah tidak tercapainya keuntungan maksimal jangka pendek, itu jelas terjadi pada keempat kasus yang ada di dalam buku ini. Namun, siapapun bisa meninjau perkembangan jangka panjang yang ditunjukkan oleh kasus-kasus itu, dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka bukan sekedar sintas atau survive, melainkan juga mengalami kemajuan yang pesat dalam kurun waktu yang panjang sejak mereka didirikan. Hal ini tentu saja tak sekedar membutuhkan pergeseran pemikiran soal makna keuntungan bagi perusahaan, tata kelola perusahaan, struktur organisasi, dan juga kepemimpinan merupakan 3 kunci yang sangat penting. Tata kelola perusahaan perlu dengan tegas menunjukkan kepada para pemangku kepentingan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap keputusan, bagaimana memastikan kompetensi setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu, dan juga bagaimana keputusan yang diambil bisa berpengaruh atas dampak yang timbul dari setiap investasi yang dibuat. Sayangnya kebanyakan bank yang sudah menerapkan keuangan berkelanjutan masih berkutat kepada strategi pembiayaan sebagian portofolio yang dianggap membawa manfaat sosial dan atau lingkungan.